Seharusnya bang, setelah kami jadi sarjana hukum, bebannya itu nggak semengeri ini lagi bang. Sampai berapa belas jam belajar bang, apalagi nih bulan puasa bang, kasih pengertian lah katanya. Baik, jadi coba kita bawa, memang agak slow, memang sengaja kita paksa kemarin itu agak kita padatkan lebih banyak. Supaya di minggu kedua ini karena di bulan puasa jangan terlalu terbebani. Memang, tapi itu pun mudah-mudahan. Kenapa udah datang? Oke. Saya biasanya pemateri yang apa aja, yang last minute aja. Ketika lastnya ada, minute-nya ada gitu dia. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan coba membawa materi tentang hukum acara perselisihan hubungan industrial PHI. Gimana ya? Di kampung kami nggak ada kayak gini, makanya agak ya bisa. Oke, ini adalah salah satu materi yang akan diujiankan di dalam ujian profesi advokat. Ujian akan dilaksanakan di bulan Juni tahun ini, seluruh Indonesia serentak. Kalau di Sumatera Utara itu biasanya pelaksanaan, kalau saya terakhir komunikasi tetap di Tiara Convention Center, tapi bisa jadi berubah. Terakhir yang ujian berapa ya? Berapa ya? Ada 600-an. Yang lulus cuma 400. Ada 200 yang nggak lulus. Saya nggak cerita Bang Abdul lah ya. Kalau cerita Bang Abdul, abang-abang dulu 1900 yang ujian, yang lulus cuma 92 orang, 82 orang. Saya nggak usah cerita gitu lagi lah ya. Terlalu horor dan mencekam dia. Tapi melihat yang kemarin 400-an atau 600-an, 200-an itu nggak lulus. Kota Medan. Jadi banyak yang nggak lulus itu, salah satunya itu kalahnya di pembuatan surat kuasa gugatan. Sepele dan sering terjadi, sering buat, tapi banyak yang nggak lulus. Terutama yang nggak lulus itu adalah abang-abang, bapak-bapak yang nggak lulus. Jadi yang nggak lulus itu abang-abang sama bapak-bapak yang nggak lulus. Kenapa? Alasannya paling utama, balik-balik klise adalah pandai-pandai kau baca tulisanku katanya. Syukur aku mau nulis katanya. Tulisannya nggak terbaca. Dia pakai jurusan ilmu kode, kalau nggak steno, titik-titik, sandi Morse pun dibuatnya nanti situ. Sandi Morse. Pandai kau lah bacanya, syukur kau tulis katanya. Karena menulis surat kuasa gugatan, kuasa aja minimal itu 1-2 lembar tulis tangan. Gugatan gak kemana 2-3 lembar, 3 lembar tulis tangan. Merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan hubungan industrial tersebut dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap perselisihan hubungan industrial. Bapak Ibu sekalian, ada berapa lembaga peradilan di Indonesia? Payu? Ayo, ini balik-balik ke semester 1 kalian kuliah ini jadinya. Selesai kalian siapa? Cak, kok nggak mungkin nggak tahu? Kubanting kalau nggak tahu kok. Peradilan, Bang? Ya, 1. Umum. Peradilan umum. 2. Peradilan khusus. Apa pula khusus? Agama. 3. Tata usaha negara. 4. Militer. Cak. Ulang. Iya, pandai-pandai lah. 1. Peradilan umum. 2. Agama. Terus. Tata usaha negara. Terus. Oke. Jangan bilang nanti ada 8 pula ya kan? Bang, pengadilan niaga ada lagi bang katanya. Pengadilan tipikor ada lagi bang. Oh ya, pandai kok kita bilang. Oke.
pengadilan hubungan industrial ini hanya lingkup wewenang pengadilan negeri dan hanya ada di ibu kota provinsinya masing-masing. Contoh, Sumatera Utara hanya terletak di kota Medan, nggak ada di Sijimpuan PHI. Siapa orang Baligi? Centerman, angkat tangan. Ada di sana. Pernah nengok? Ada? Nggak ada ya? Nah, Pekanbaru, kau di mana? Di kampungmu? Pekanbaru ada. Di kota. Kau di mana? Asalmu di mana? Di kota. Kau di kota? Ya. Yakin kau? Biasanya itu di ibu kota provinsinya. Terus, jangan bilang nanti kita gugat di pengadilan negeri Sijimpuan katanya. Ini masalah PHI ini katanya. Wah, marsamburetan jadinya. Oke? Pengadilan industrial berada pada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan, khusus pada kabupaten kota yang padat industri. Pengadilan dibentuk dengan keputusan presiden dengan keputusan pada pengadilan negeri setempat. Di dalam PHI, pihak-pihak yang berperkara yakni buruh, pekerja atau serikat pekerja yang pengusaha atau gabungan pengusaha, dan biaya perkara PHI di bawah 150 juta tidak dikenakan biaya perkara. Apabila penguat tidak mampu sedang kewajiban di atas 150 juta, kuota diajukan secara periode menurut prosedur pasal 273 HIR. Ini belum sampai ke sini sebetulnya, tapi mana pembuat materinya ini? Orangnya nggak nampak. Oke, ini kita kelang dulu ya. Nanti ada saatnya masuk ke sini. Oke, hukum acaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi pengadilan hubungan industrial itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ayo, siapa tahu hukum materialnya nomor berapa? Iya, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang sebelumnya adalah Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jangan bilang nanti ini semua PNS itu pekerja katanya. Ya, kerja-kerja juga, tapi undang-undangnya menyatakan tidak masuk dalam ranah lingkup 13 tahun 2003. Oke. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 56, pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus. Ini hati-hati ya. Tengok ya, dengar ya, ini pelan-pelan ya. Di tingkat pertama, ini belum kesini dulu, ini kesini dulu dia. Oke. Jenis-jenis perkara di pengadilan hubungan industrial meliputi cuma ada 4. Yang pertama itu perselisihan hak. Yang kedua kepentingan. Yang ketiga itu perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat itu perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Oke, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan. Ingat, tengok nih. Akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ingat, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran. Apa yang boleh dilihat dari sini? Berarti perjanjian kerjanya sudah dibuat. Oke, perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan. Ini baru mau dibuat dia, perjanjian kerjanya. Pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Tadi kalau yang hak apa? Hanya penafsirannya itu terhadap pelaksanaan yang telah dibuat. Berarti perjanjiannya telah dibuat. Kalau ini baru mau akan dibuat. Oke, tadi ada berapa? Ada 4 perselisihan.
Apa aja? Hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini dia. Nggak ada banding di PHI. Jangan bilang udah kalah nanti di Pengadilan Negeri Medan, kita banding ini ke PT katanya. Tenang kalian katanya. Ini nggak beres ini katanya pengacara kok sebelumnya, aku pengacaranya katanya. Kita banding katanya, nggak ada banding. Katanya di pasal 56 di tingkat pertama itu mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja dan serikat buruh dalam satu perusahaan. Nanti dia ketika memang tidak selesai dia langsung kasasi, nggak ada banding. Ada cuma penyelesaian cuma satu tingkat aja deh, cuma di Pengadilan Negeri aja selesai. Tingkat pertama dan terakhir. Jangan nanti pula ya, ini kalah nih kita di PHK ini katanya. Tenang, kita banding ke PT katanya. Gak usah khawatir kalian katanya. Marsamburetan semua jadinya. Oke. Terus ini dia. Untuk mengajukan gugatan PHI, apalagi yang hubungan dengan pemutusan hubungan kerja, itu gratis, nggak bayar. Jangan bilang nanti ini ada sekumnya, biaya sekumnya nanti 2.500.000, 3 juta. Tahu sekum? Siapa yang sudah magang? Siapa yang sudah pernah belajar di kantor pengacara? Silakan Pak. Selamat datang kepada Bapak Ibu kami ucapkan. Santai Pak, santai. Di depan Pak boleh kalau boleh. Oke. Kalau dia itu ngajukan gugatan di PHI itu gratis, jangan nanti dibilang itu bayar. Sekumnya itu nanti 2 juta, 3 juta. Sekum itu biaya daftar perkara kalau di pengadilan. Dibilang nanti bayar, nggak ada gratis. Pokoknya nanti kalau ada klien, ini susah nih perkara ketenaga kerjaannya. Pengusahanya nih, wah. Memang sengaja suka mengintimidasi pekerja katanya. Jadi kita harus butuh biaya untuk mendaftarkan gugatan ini katanya. Memang pandai dia menciptakan ceritanya. Dihororkannya dulu ceritanya ya kan, biar dapat biaya perkara ya kan. Padahal gratis. Tapi syaratnya gratis apabila biaya gugatan, apabila nilai gugatan yang digugat itu di bawah 150 juta. Makanya ada strategi, kalau dia dipecat secara 100 orang, maka mereka biasanya itu buat satu gugatan itu 2 orang, satu gugatan 2 orang. Bayangkan 75 gugatan. Pernah mengalami itu? Saya pernah. Untuk mensiasatinya supaya tidak kena biaya panjar, maka dibagi-bagi dia. Ini namanya undang-undang diundang-undangkan ya kan. Ya kalah kali jadinya. Oke? Mana? Sudah sampai mana kita tadi? Oke. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, setiap perselisihan dapat diselesaikan hanya dalam waktu tidak lebih 140 hari. Waktu ini termasuk lebih cepat dengan penyelesaian perselisihan pada umumnya. Waktu yang tidak lebih dari untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut digunakan 30 hari untuk bipartit, 30 hari untuk tripartit, 50 hari di pengadilan hubungan industrial, 30 hari untuk di Mahkamah Agung Kasasi, nggak ada PT. Oke. Perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Oke. Ini dia. Ini kita masuk di sini, arena ini dulu. Ini masuk ke Zoom kan? Kawan-kawan yang di Zoom lihat kan? Oke.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi penyelesaian hubungan, kalau terjadi sengketa hubungan industrial, dia nggak bisa langsung sekonyong-konyong langsung udah ini nggak betul nih pengusahanya, jangan lama-lama, nanti semangat kita hilang katanya. Cepat kita buat gugatan, langsung ajukan gugatan ke pengadilan. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia tidak bisa langsung masuk ke buat gugatan, tiba-tiba si A dipecat, udah nggak pakai prosesnya, nggak ada, besoknya dimasukkannya gugatan, nggak bisa. Dia harus mengikuti dulu proses, ada namanya tahap pertama, perundingan bipartit. Kalau dia sudah masuk tun, belum masuk tun ya, hari Sabtu baru masuk tun. Insya Allah sama ketua tun ada banding administrasi dulu dia kalau misalnya seperti di tun, dia nggak bisa diajukan gugatan langsung. Ada namanya bipartit. Bipartit itu adalah penyelesaian sengketa antara pengusaha dan pekerja dalam memperoleh terhadap pasal yang ada. Ya, jadi adalah perundingan yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha. Itu namanya bipartit. Kenapa kau pecat aku? Karena aku mau mecatmu, kau itu kagak rambutmu udah berubah gayanya. Kau datang ke kantor agak bau, menghilangkan itu image dari perusahaan kami. Makanya kami mau mecatmu, macam lah alasan orang untuk mau dipecat. Ya kan? Tapi kalau dia tidak selesai di bipartit, apa yang dilakukan? Maka tingkat selanjutnya adalah namanya tahap kedua, penyelesaian di luar pengadilan, yaitu melalui tripartit namanya. Tulis ya, ini nggak ditulis di sini. Tripartit itu penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha yang dimediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Oke. Tiba-tiba dalam penyelesaian sengketa nggak ada, udah walaupun udah dimediasi nggak diselesai, nggak ada juga titik temunya. Maka kalau dari tripartit tahap kedua tadi ada produknya yang akan keluar, namanya anjuran. Inilah dia di tahap kedua. Tahap pertama tadi kalau dia tidak ada penyelesaian sengketanya, dia tidak ada produk yang keluar. Tapi tahap kedua kalau dia tidak ada penyelesaian apapun hasilnya, maka akan dikeluarkan anjuran. Anjuran inilah yang menjadi syarat untuk mengajukan melalui pengadilan. Tanpa ada itu di apa namanya? Kok SPKT? PTSP ya? Di PTSP pengadilan langsung ditolak gugatannya. Mana anjurannya? Kata orang PTSP. Dia harus ada anjuran. Kalau tanpa itu, boleh. Kalau dia baik, orang pengadilannya diterimanya itu. Tapi yakinlah langsung NO dia. Mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut dengan keterangan tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Kalau ini biasanya kalau dari pengusaha, kalau dia ingin memberhentikan pekerjanya, udah males datang, suka merokok nggak jelas, biasanya pakai yang ini dia. Oke, masuk ke 156. Kita cepet-cepet aja, karena tadi udah banyak yang ngeluh sebetulnya. Ada yang sakit apalah, macam. Oke, 156 langsung. Terus. Oh. Tuh ganjal toh.
Ke atas, ke atas. 156. Biar gak kaku kali karena ada sentuk kali semuanya. Oke. Terus ke bawah. Kecilkan tuh, jangan 150. Buat 100 saja. Ini kecilkan. Oke, ya. Ini kalau seseorang diberhentikan, itu pada dasarnya itu dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar yang pertama uang pesangon dan atau ingat ya, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah uang pesangon, yang kedua adalah dan atau uang penghargaan masa kerja, yang ketiga adalah uang penggantian hak. Ada 3 hal yang selalu diterima ketika seseorang itu diberhentikan bekerja. Oke, yang pertama itu kalau uang pesangon masa kerja kurang 1 tahun, 1 bulan upah, plus terakhir, mana dia? Oke, ini dia. Terakhir masa kerja 8 tahun 9 bulan upah atau lebih. Kalau dia 8 tahun 50 tahun pun dia kerja cuma segini dapatnya. 9 bulan upah. Oke, yang kedua adalah pengalaman market masa kerja. Walaupun di Undang-Undang Cipta Kerja masih banyak perdebatan, ada yang kadang nggak meletakkan uang penghargaan masa kerja. Ini yang dihapus. Oke, masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang 6 tahun 2 bulan upah. Terakhir masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah. Yang terakhir turun ke bawah, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Di Undang-Undang 13 2003 diatur 1 hari dalam 1 tahun itu memiliki 12 bulan dan 12 hari cuti. 1 bulan itu 1 hari cuti. Lain tanggal merah. Oke, cara menghitung uang cuti itu gimana? Contoh nih, gajinya 3 juta, yang dia peroleh di 1 hari nih gaji, 1 hari cuti nih yang belum diambil. 30 dibagi 3 juta berarti 100.000. Berarti 100.000 gajinya per 1 hari. Berarti berapa yang harus dibayar? 1 hari berarti 100.000. Begitu dia. Kalau gajinya 30 juta, ya 30 juta dibagi 30 hari. Atau kalau gajinya 90 juta, 90 juta bagi 30 hari. Begitu. Oke, biaya ongkos atau pulang untuk pekerja buruh dan keluarga tempat di mana pekerja itu bekerja diterima. Kalau dia itu biasanya ada yang dari Sumatera Utara, dia karena lagi teriming-iming ini, karena lagi mau buka IKN, ibu kota negara baru, dipindahkan dia ke sana. Tapi tahulah tiket pesawat aja udah berapa, ya kan? Apalagi mau ke Papua, tanda itu. Karena walaupun ditempatkan di tambang emas di sana, itu privat ya kan, tapi tiket pesawat bawa anak, bawa istri, bawa nenek, bawa opung semua lengkap. Oke, ini ditanggung dia. Kalau dia diterima bekerja di Sumatera Utara, ditempatkan di sana, dia ditanggung ini. Kalau dia dipecat, harus dibayar. Oke, penggantian perumahan serta pengobatan ditetapkan 15%. Ini perumahan dan pengobatan. Kalau dia itu ditempatkan di suatu tempat tertentu dari uang pesangon dan atau. Ngerti maksudnya dan atau kan? Jadi uang pesangon plus uang penghargaan masa kerja dikali 15%. Atau uang pesangonnya saja dikali 15%. Karena ada dan atau, boleh bersama-sama atau pilih salah satu yang paling tinggi. Oke, hal-hal lain yang terkait dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Biasanya ada yang buat termin 1, termin 2, termin 3, ada di bank-bank seperti itu kadang. Oke, itu sih yang mau kita sampaikan. Coba buka 168, 162. Ini tadi
pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Tadi dia dikualifikasikan mengundurkan diri. Jadi pengunduran diri itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan ada dua. Ada dia pengunduran diri karena kemauan dirinya sendiri, dan ada pengunduran diri karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Jadi jangan salah ya. Oke, bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas yang fungsi tidak mewakili kepentingan perusahaan secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai dia hanya menerima uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4, diberikan uang pisah yang besar pelaksanaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Di situ dia diatur. Turun. Oke. Nih dia 163. Hati-hati ya, di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada 1 kali ketentuan, ada 2 kali ketentuan. Terus jeli lo lihat apanya. Oke, pengusaha dan pelaku pengusaha hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi perubahan status penggabungan dengan syarat pekerja atau buruh berhak uang pesangon 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4. Jadi hati-hati, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali ketentuan. Baik, karena hubungan dengan tanggal 5, saya kasih tugasnya, silakan kerja di rumah, besok kita kumpul. Itu saya juga nggak buka pertanyaan tuh kali ini, besok kita bertanya rianya. Oke, boleh di pending dulu catatan pertanyaannya, besok kita bertanya ria.